Boleh lambaikan tangan ke kamera. Wah. Sore. Sebelumnya aku ingetin lagi buat teman-teman yang mungkin belum on cam, bisa on cam dulu supaya terlihat wajah-wajahnya. Oke. Sebelum mulai ibadah, kita tunjukkan wajah-wajah kita dulu ya. Oke, udah beberapa on cam. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Bentar kami mau mulai ibadah Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah Tuhan. Dan Kau yang sertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh makan tangan semuanya yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita nyanyikan satu lagu, Yesusku Dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita ulang dari awal ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ikutin Kak Hendro ya gerakannya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Tinje Valen. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Ikuti Denny yuk. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Ikuti Celisa. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Ya Allah kita yang luar biasa, yang penuh kuasa. Oh, haleluya.
Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kita masuk lebih dalam lagi. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama katakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Tolong lagi dari awal, lebih lembut lagi, kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita fokus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu.
Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi, ku mau jadi seperti-Mu. Mari sembah Dia, Allah yang dahsyat. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya. Ubah hati kami Tuhan. Biarkan kami seperti-Mu, ubah hati kami, pancar kemuliaan Tuhan. Oh, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat, takkan meninggalkan. Ku percaya kepada-Mu Bapa. Oh, kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarkan haleluya. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi, ku mau jadi. Oh, seperti-Mu.
merasakan hadirat. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih bisa menyembah dan memuji nama-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang penuh kasih yang menyayangi kami, Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak jadi atau batal, Tuhan, karena corona tidak bisa ibadah onsite, Bapa, kami percaya walaupun tidak onsite, kami masih bisa merasakan hadirat-Mu di mana saja, Tuhan. Hadirat-Mu tak mengenal tempat, tak mengenal waktu, tak mengenal apapun, Bapa. Kami mau, Bapa, sungguh-sungguh setiap hari, Bapa, mengenal Engkau lebih jauh lagi. Dan hidup kami berubah, Bapa, setulus Engkau, setulus salib, Bapa. Biarkan hati kami seperti hati-Mu, Bapa, dan mata kami seperti mata-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Sebentar, Tuhan, kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa, biarlah kami semua yang ada di Zoom ini dapat fokus, dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan tertanam dalam hati dan pikiran kami, Tuhan, masing-masing. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulutnya hanya daripada Engkau, Bapa. Terima kasih, Kau yang sertai dari awal hingga akhir ibadah kami, sampai selesai nanti, Bapak. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dunia kita terus berubah? Tanpa terasa waktu begitu cepat. Teknologi, masyarakat, politik, semuanya berubah dalam sekejap mata. Bulan ini kita akan belajar bagaimana berdamai dengan perubahan, bahkan bisa menggunakan perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berselancar di atas perubahan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Iya, oke. Oke, teman-teman, hari ini kakak ucapkan selamat datang ya buat adik-adik GCC yang baru bergabung di tempat ini ya, di DLC. Hai, selamat datang semuanya. Ya, oke, kita akan terlebih dulu kita akan bersatu di dalam doa ya, sebelum kita sama-sama kita mau merenungkan firman, sama-sama kita mau dengar kebenaran firman pada sore hari ini. Oke? Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kalau kami, Tuhan, boleh beribadah bersama-sama secara korporat hari ini. Tuhan, aku percaya bahwa ada kuasa Allah yang dinyatakan di tempat kami dimanapun kami berada, baik itu di ruangan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kuasa Roh-Mu, Tuhan, menguasai hati pikiran kami, sehingga kami, Tuhan, diubahkan, sehingga kami mengalami transformasi yang dari dalam itu, Tuhan. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah lagi sama, karena kami percaya bahwa Yesus yang ada di dalam diri kami itu yang merenovasi kami, yang mengubah kami, yang mentransformasi hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke. Sebentar, kakak akan share screen untuk ininya ya, PowerPoint-nya. Oke, ya. Nah, tema bulanan kita di bulan Juli ini kita kasih judul Run Series ya. Run itu bacanya gimana? Bukan R-U-N, bukan ya, tapi R-U-in gitu ya.
Oke. Nah, untuk yang seri pertama ini kakak akan berbicara tentang kakak kasih judul sharing kakak pada sore hari ini dengan judul transformation, ya. Oke. Transformation itu transformasi itu berasal dari dua kata, ya. Dari dua kata, yaitu kata trans. Trans itu artinya apa? Menembus, melampaui, melewati, melintasi, menyeberangi. Itu menurut KBBI ya gitu ya. Kata trans itu adalah seperti ini. Dan form itu adalah bentuk, ya. Jadi arti kata transformasi menurut KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, adalah perubahan rupa, entah itu bisa berupa bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi, dan sebagainya. Nah, itulah namanya transformasi, ya. Nah, supaya kita lebih jelas lagi apa sih maksudnya transformasi. Nah, kakak kasih ilustrasi ini. Semuanya pernah di SD, ya, semuanya pernah tahu yang namanya metamorfosis, betul ya? Metamorfosis. Nah, Kak Endro bukan guru IPA gitu ya, bukan guru sains, tapi hari ini coba yuk kita mau belajar sesuatu dari metamorfosis kupu-kupu ini, ya. Ingat, kupu-kupu itu awalnya bukan langsung lahir, bukan langsung jadi kupu-kupu gitu ya, enggak. Tapi dia berawal dari yang namanya bentuknya, secara bentuk ulat terlebih dahulu, ya. Ulat. Nah, ingat ya, kalau ulat berarti kalau kalian lihat berarti cara jalannya gimana? Pakai perut, kaki di dalam perutnya itu ya, sepanjang perutnya itu dijadikan kaki, ada kaki-kakinya. Nah, itu yang dibuat untuk jalan, ya. Terus kemudian setelah berusia beberapa waktu tertentu, dia berubah menjadi kepompong, teman-teman. Dari ulat menjadi kepompong. Dan sampai akhirnya dia akan menjadi kupu-kupu. Nah, dari metamorfosis kupu-kupu ini kita tahu bahwa inilah transformasi. Ya, secara bentuk berubah, secara sifat berubah. Yang dulunya kamu bisa bayangkan kalau misalnya kupu-kupu jalannya pakai kaki yang ada di perutnya, jadi lucu ya, bukan kupu-kupu lagi itu ya. Ya, teman-teman ya. Jadi, nah disinilah namanya transformasi, mengalami suatu perubahan yang sudah nggak kelihatan bentuk asalnya lagi. Itulah yang namanya transformasi. Dari kupu-kupu, siapa akan menyangka bahwa kupu-kupu itu awalnya dari ulat gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ulat itu geli ya, tapi lihat kupu-kupu bagus sekali. Nah, itulah transformasi, teman-teman. Ya, dari sesuatu yang bentuk tertentu menjadi bentuk yang lain, sehingga bentuk yang lama itu sudah nggak kelihatan lagi. Nah, itulah namanya transformasi. Oke? Nah, jadi apa nih yang perlu diubah pada sore hari ini? Ya, yang perlu kita ubah nanti selama 1 bulan ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih kita berubah. Bagaimana kan yang tadi yang ada video singkat tadi, kita berdamai dengan yang namanya perubahan. Perubahan itu nggak enak, ya. Yang pasti dari ulat menjadi kupu-kupu itu nggak enak, karena dia melewati satu proses yang namanya dia jadi kepompong. Dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Mau jalan-jalan nggak bisa, mau apa nggak bisa, karena dia cuman jadi kepompong doang. Ngalami suatu proses, teman-teman. Ya, jadi makanya kita harus berdamai dengan itu. Nah, apa aja sih yang perlu kita ubah? Jadi selama 1 bulan ini, dan kakak percaya nggak hanya 1 bulan ya, karena transformasi itu adalah seumur hidup kita. Seumur hidup kita terus disempurnakan terus gitu ya. Tapi kita akan berbicara banyak hal tentang transformasi di dalam 1 bulan ini ya. Apa aja sih Kak? Yang pertama, cara pandang, pola pikir yang lama, cara pandang yang lama. Terus kemudian penerimaan akan tanggung jawab, ya. Terus kemudian cara berespon terhadap seseorang atau keadaan. Gampang marah nggak sih? Terus kalau misalnya ada situasi atau ada orang yang membuat jengkel, gimana sih kita berespon? Nah, seperti itu. Terus kemudian cara mengambil keputusan. Nah, selama ini bagaimana cara kita mengambil keputusan? Apakah dengan pengertian kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, atau kita tanya Tuhan sebelum memutuskan sesuatu? Nah, terus kemudian apalagi Kak yang perlu kita ubah?
sifat-sifat dan karakter kita, ya. Kakak percaya banyak hal di dalam hidup kita ada sifat-sifat tertentu yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terus kita ubah. Pun demikian juga dengan kakak, ya, masih banyak hal-hal yang kakak masih nggak sempurna secara sifat, secara karakter, masih bisa egois, masih bisa marah, masih bisa jengkel, masih bisa banyak hal yang negatif. Tetapi satu hal, kita sama-sama mau belajar untuk berubah, untuk mengalami transformasi. Oke? Terus kemudian apalagi? Kebiasaan yang lama harus berubah, ya. Kebiasaan sebelum kita mengenal Kristus dengan sesudah kita mengenal Kristus tentunya harus berubah. Oke? Nah, apa kata Alkitab tentang perubahan? Ya, sebelum kita ke ayat, kita baca ini dulu. Respon kita, ya, bagaimana kita berespon itu menentukan besarnya transformasi di dalam hidup kita. Ya, kalau kita nggak mempunyai respon yang benar, maka kita nggak akan mengalami transformasi apapun di dalam hidup kita. Kita akan tetap jadi manusia yang lama, dengan kebiasaan yang lama, dengan sifat-sifat yang lama, sepanjang kita tidak mau berubah. Sepanjang kita tidak mau berespon yang benar terhadap perubahan. Sepanjang kita tidak berdamai dengan perubahan itu. Iya. Oke. Nah, buah dari transformasi, ya, kalau kita mengalami transformasi, buahnya apa sih, Kak? Buahnya itu adalah kedewasaan. Seperti kupu-kupu yang tadi, itu adalah buah dari transformasi. Karena dia mengalami proses yang namanya dari ulat jadi kepompong, akhirnya dia akan menjadi kupu-kupu gitu ya. Dia mengalami dia adalah kupu-kupu ini adalah buah dari transformasi, yaitu kedewasaan. Dan selain kedewasaan apa? Ada perubahan yang terus-menerus terjadi di dalam seumur hidup kita. Nah, itulah transformasi yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yang akan kita kerjakan terus-menerus sampai seumur hidup kita. Jadi transformasi itu nggak berhenti cuman, oh di bulan ini aja ya Kak, berarti kita harus berubah. Enggak. Tapi yang namanya transformasi itu terus berubah sampai seumur hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Oke? Nah, apa kata Alkitab tentang transformasi, tentang kedewasaan? Nah, kita baca yuk di Efesus 4 ayat 13b sampai 14. Ini Kakak ambil dari TSI ya, terjemahan TSI. Terjemahan Sederhana Indonesia. Hendaklah kita semakin dewasa secara rohani dan terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jadi, jangan lagi kita seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat supaya kelihatan benar. Sebaliknya, marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus di dalam semua sifatnya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Oke, nah teman-teman ada dua kata yaitu dewasa dan anak-anak, ya. Oke, nah ini mungkin relate banget dengan anak-anak GCC yang naik ke DLC gitu ya. Nggak mau lagi disebut anak-anak karena sudah remaja gitu ya. Banyak kakak sudah banyak ini terima WhatsApp dari orang tua kalian. Sudah nggak mau Kak ke GCC, sudah nggak mau dianggap anak-anak lagi. Minta cepet-cepet ke DLC. Ayo, siapa yang seperti itu? Iya, banyak yang merasa seperti itu ya. Aku nggak mau disebut anak-anak lagi, yo. Aku ini sudah dewasa, gitu ya. Nah, banyak di antara kalian merasa seperti itu, bukan? Gitu. Iya. Tetapi harus diingat, memang kedewasaan itu biasanya cuman mungkin seringkali kalian cuman menilai dari loh, Kak aku ini sudah kelas 7 Kak, sudah SMP gitu ya. Nah, dilihat biasanya kita lihat dari apa? Orang yang disebut dewasa dilihat dari apa? Dari umurnya. Terus kemudian dari apa lagi biasanya? Dari ini kayak Indro ini sudah mulai beruban gini ya.
dari rambutnya sudah mulai putih, Kak. Itu berarti sudah dewasa banget itu, Kak, gitu ya. Terus apalagi dari tambah tinggi atau dari ciri-ciri fisik yang lainnya, suaranya sudah mulai berubah ya. Yang cowok-cowok sudah mulai ngebas gitu ya suaranya ya. Kita tunggu aja suaranya Clever ini ke depan kayak apa gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang kita cuman menilai, oh dewasa itu cuman diukur dari situ. Tetapi hari ini kita belajar sesuatu yang lain, bahwa kedewasaan, yang namanya dewasa itu identik dengan yang namanya tanggung jawab. Ayo semua katakan sama-sama di rumahnya masing-masing. Dewasa itu identik dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terhadap siapa? Gitu ya. Ada dua nih tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab bagi Tuhan, artinya apa? Berarti atas hidup yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita. Ya, berarti Tuhan sudah beri hidupmu, sudah beri hidup di dalam hidupnya siapa nih? Di dalam hidupnya Sandro, di dalam hidupnya Patrick, Rio, ya. Nah, berarti kamu harus tanggung jawab nih sama Tuhan atas hidup yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kalian. Ya, nanti kita akan belajar ayatnya di mana gitu ya. Nah, yang kedua, selain bagi Tuhan, tanggung jawab itu juga bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kita akan disebut bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada orang lain kalau kita itu bisa dipercaya, kalau kita itu bisa diandalkan. Itu namanya dewasa. Nggak mungkin kan kita minta pertolongan ke misalnya ke anak bayi, anak balita. Tolong ambilin minum. Nggak bisa diandalkan. Apalagi dipercaya, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dipercaya. Siapa yang sudah makan ini, makan rotinya mama? Diam ya biasanya ya, kalau anak-anak ya. Nggak bisa dipercaya gitu ya. Nah, kalau dikasih tanggung jawab, nanti kalau ada tukang Grab datang, ini tolong barangnya dikasih ya. Nggak ngerti. Akhirnya nggak nungguin tukang Grab-nya, tapi apa? Tapi dibuat main sendiri gitu ya, nggak mau bantuin orang tua. Nah, hal-hal seperti itu adalah ciri-ciri anak-anak yang tidak dewasa, yang belum dewasa. Nah, kakak percaya bahwa semua orang yang di Zoom meeting ini adalah orang-orang yang dewasa. Ataupun kalau kalian masih anak-anak, kalian belajar untuk mulai bertumbuh menjadi dewasa. Bukan hanya dewasa secara umur, bukan dewasa secara fisik, tetapi dewasa secara tanggung jawab. Oke? Nah, ini yang yang kakak tadi bilang bahwa di Filipi 2 ayat 12, ini tanggung jawab kita terhadap Tuhan gitu ya. Nah, di Filipi 2 ayat 12 kakak sudah kasih ada dua terjemahan di sini, terjemahan baru dan terjemahan sederhana Indonesia. Yang di TB ini dikatakan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Tuhan kan sudah berikan hidup di dalam hidup kita. Boleh nggak kita gunain hidup kita sembarangan? Nggak boleh. Ya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan atau hidup yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya, oke. Nah, mungkin di terjemahan TSI-nya akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah dipahami. Karena itu saudara-saudariku yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya. Maksudnya kepada saya di sini adalah kepada Paulus gitu ya. Ini adalah kalian di sini itu adalah murid-muridnya Paulus yang di Filipi gitu ya. Maka sekarang saya di sini Paulus mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas ya bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau kita masih berbuat dosa terus gitu ya, sudah diselamatkan, sudah kenal Tuhan, sudah ke gereja bahkan gitu ya, itu nggak jamin hidup kita berubah, teman-teman. Nggak menjamin kita mengalami transformasi di dalam Tuhan, ya. Sepanjang kita tidak mau berubah, sepanjang kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, berarti kita masih belum pantas untuk hidup
yang layak gitu ya. Karena kalau Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan hidup buat kita, masa sih kita pantas untuk berbuat dosa terus? Kira-kira pantas nggak kalau kita berbuat dosa terus? Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kakak tahu itu semua proses. Iya, Kak, aku masih proses. Oh iya, nggak apa-apa. Kakak menghargai setiap proses di dalam hidup kalian. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu juga coba kalian renungkan. Apa yang kalian lakukan itu pantas untuk kalian kerjakan. Apakah nyontek itu pantas untuk kalian lakukan sebagai anak Allah? Apakah kalian waktu kalian lihat video porno, apakah itu pantas dilakukan oleh seorang anak Allah? Ya, nah itu adalah biarlah itu jadi perenungan di dalam hidup kita gitu ya, sebagai anak-anak remaja yang beranjak mulai menjadi dewasa gitu ya. Oke, kakak lanjutkan. Untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Ya, jangan lakukan itu hanya pada waktu Paulus, ya, saya di sini adalah Paulus, ada bersama kalian, tetapi lebih baik kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama dengan kalian. Oke, jelas ya. Jadi berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi yang sudah diselamatkan, bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, jadi kalau dalam melakukan apapun sekarang, kira-kira tanya sama Roh Kudus, pantas enggak ya aku melakukan ini ya? Gitu ya teman-teman ya caranya ya. Oke. Nah, kita memang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kak, aku kan sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti otomatis dong pikiran, hati, dan perasaanku itu sama seperti Allah. Enggak gitu ya. Enggak. Karena bukan seperti itu gitu ya. Kita memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan seperti ini. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, yaitu Yesus sendiri, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Anaknya menjadi yang sulung itu artinya apa? Dia yang menjadi tujuan kita. Kita menjadi serupa dan segambar dengan dia, ya. Nah, memang secara prinsip kita sudah diciptakan Tuhan itu segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi hati dan pikiran kita itu tidak serta-merta berubah sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus gitu ya. Enggak tiba-tiba berubah, teman-teman. Tetapi ada keputusan, ada respon, ada komitmen di dalam hidup kita yang memutuskan untuk mau berubah. Tentunya dengan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus seperti yang kita pelajari di bulan lalu. Bagaimana Roh Kudus itu menjadi penolong di dalam hidup kita, menjadi penghibur di dalam hidup kita, dan menjadi penasehat di dalam hidup kita. Oke? Nah, hati dan pikiran kita perlu diubah. Nah, caranya gimana? Perlu diubah dari dalam keluar. Nah, kakak kasih bahasa Inggrisnya itu inside out. Jadi kalau kita di dalamnya itu nggak berubah, ya nggak mungkin di luarnya itu berubah. Oke? Nah, ini kakak akan coba jelaskan. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kakak ulangi lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi pertama harus jaga hati dulu, dari dalam dulu, baru akan terpancar kehidupan, baru bisa dilihat. Ya, jadi hati dan pikiran kita akan menentukan tindakan kita. Ya, kakak ulangi, hati dan pikiran kita itu yang akan menentukan tindakan kita, perbuatan kita, kemudian tingkah laku kita, perkataan kita, itu ditentukan dari hati dan pikiran kita. Nah, sangat gampang taunya ya, hati dan pikiran kita sudah mengalami transformasi atau belum itu gampang ya. Orang lain akan cepat untuk menilai ini, apakah tindakan kita ini sesuai dengan
yang Kristus mau, sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Nah, oke, jadi hari ini kita tahu ya prinsipnya ya, bahwa perubahan itu harus dari dalam keluar, ya, bukan sebaliknya dari luar ke dalam, nggak bisa ya. Di dalamnya harus beres dulu, di dalamnya harus berubah dulu, baru kita bisa mencerminkan pikiran Kristus, mencerminkan tindakan Kristus dalam hidup kita. Oke, amin. Nah, ini kakak kasih kesimpulannya buat hari ini gitu ya. Bagaimana kak kita bisa mengalami transformasi yang permanen gitu ya. Nah, kan banyak di antara kita, bahkan kakak sendiri juga mengalami seperti ini. Kak, aku berubah, tapi berubahnya kok nggak konstan ya, kok nggak tetap ya. Berubahnya kok cuman sebentar aja ya. Kadang-kadang bisa semangat untuk saat teduh, tapi tiba-tiba kok sering kali males juga ya kak. Dulu sempat berubah untuk nggak kata-kata kotor nggak keluar di mulut saya kak. Tapi semenjak kumpul dengan perkumpulan ini, kok kata-kata saya jadi kata-kata kotor lagi ya kak yang keluar. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar yuk. Bagaimana caranya supaya kita benar-benar ya mempunyai transformasi yang permanen di dalam hidup kita, transformasi yang benar-benar nyata di dalam hidup kita, dan itu akan berlangsung terus menerus ya. Kalau misalnya kalian jatuh ya nggak apa-apa, jatuh bangkit lagi ya, salah ya diperbaiki gitu ya, terus menerus kayak seperti itu. Tetapi hari ini kakak mau kasih nih tipsnya supaya mestinya bukan sesuatu yang baru karena sudah dibahas di bulan yang lalu, tapi kakak akan review kembali ya. Nah, lagi-lagi apa yang membuat transformasi kita menjadi permanen, menjadi buah itu menjadi tetap di dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau kita selalu melekat, connect terus sama Roh Kudus. Ya. Nah, apa yang akan Roh Kudus lakukan sih? Kok kita harus connect terus? Karena Roh Kudus itu akan download tahu ya, download atau mengingatkan kita apa yang sudah Yesus katakan, apa yang firman sudah pernah kamu baca. Mungkin firman itu kamu baca sudah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, seminggu yang lalu, bulan lalu. Tetapi kalau kita selalu baca firman, ya, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita ya akan firman, akan apa yang sudah Yesus katakan di dalam hidup kita, di dalam firman-Nya. Nah, pertanyaannya, kalau nggak pernah saat teduh, apa yang mau diingatkan sama Roh Kudus? Ya kan? Kalau kita nggak pernah baca firman, nah apa yang akan di-download? Apa yang perlu diingatkan sama Roh Kudus? Nggak bisa, teman-teman. Makanya sangat relate banget antara Roh Kudus dengan firman, ya, karena nggak bisa dipisahkan. Roh Kudus itu adalah firman itu sendiri, dan firman itu adalah Roh Kudus, ya. Seperti di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah itu firman, firman itu Allah. Demikian juga dengan Roh Kudus dan firman. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman yang pernah kita baca, yang pernah kita renungkan. Makanya dari itu kita harus setia merenungkan firman. Walaupun mungkin pada waktu itu firman itu nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Tetapi pada waktu Roh Kudus mengingatkan kita akan suatu firman, pasti firman itu akan berbicara banyak di dalam hidup kita. Dan akan mengubahkan kita, mentransformasi hidup kita, mentransformasi pikiran kita, hati kita, sampai kepada perbuatan kita. Oke? Nah, kakak mau kita sama-sama belajar. Belajar itu mulai dari dalam, ya, belajar dari dalam, bukan hanya belajar dari luar. Kak, maksudnya apa sih, Kak? Nah, banyak di antara kita, kalau kita belajar dari siapa sih? Dari guru kita, dari kalau di ini ya, kalau di LC ada kakak-kakak pembina, ada Kak Hendro, Kak Lisa, Kak Rudi, Kak Dendi, kemudian Kak Elita, Kak Nike, Kak Tika, Kak Valen. Ada lagi yang kelewatan? Enggak ya, enggak ada. Ya itu. Nah, jadi seringkali kita cuman belajar dari buku-buku, ya, terus dari internet, dari YouTube. Itu semua
adalah pelajaran-pelajaran yang dari luar, teman-teman. Nah, kalau pelajaran dari luar itu bagus, boleh, ya, tapi terbatas, ya. Tapi terbatas. Dan kalau kita belajar dari luar bisa juga salah, ya. Seperti yang tadi Kakak di awal-awal tadi Kakak sudah bacain satu firman yang hati-hati kalau kita jadi anak-anak, kita itu gampang diajar oleh pengajaran-pengajaran yang sesat gitu ya, karena kita nggak dewasa. Jadi cuma nurut aja. Oh ya disuruh gini nurut aja. Padahal itu salah gitu ya. Nah teman-teman kalau kita belajar dari luar itu nggak salah. Memang harusnya kita upgrade juga ya nanti untuk ke depan ya di bulan-bulan maksudnya di minggu-minggu ke depan kita juga mau belajar untuk kita berubah, upgrade diri kita gitu ya. Nah, tetapi hari ini Kakak cuma mau pesan, bukan hanya belajar dari luar, tetapi kita seharusnya belajar dari kuasa yang tidak terbatas itu. Yaitu siapa? Yesus yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Seperti yang sudah kita pelajari di bulan yang lalu, Roh Kudus itu akan yang mendidik kita, Roh Kudus yang akan mengajar kita, Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin hidup kita. Kalau apa? Kalau kita tanya, kalau kita aktifkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oke, jelas ya? Nah, berubahlah dari hanya sebatas pengetahuan menjadi pengertian atau rema di dalam hidupmu. Ya, kalau kita hanya belajar dari luar, itu hanya cuman seperti pengetahuan di dalam hidup kita. Oh iya, aku tahu kok Kak, kalau Tuhan Yesus itu mengasihi aku. Siapa Allahnya orang Kristen? Oh Yesus, tahu. Cuman hanya sekedar tahu. Apakah dengan sekedar tahu itu merubah hidupmu? Kakak rasa tidak, ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak diajar dari dalam hati kita nggak diajar dari Roh Kudus yang mengajar kita bagaimana kita mengenal Yesus secara pribadi di dalam hidup kita dan mengalami Yesus secara pribadi di dalam hidup kita nggak akan mengerti, kita nggak akan berubah hidup kita. Jelas ya teman-teman ya. Jadi itulah bedanya pengetahuan dan pengertian. Ya, pengertian itu yang membuat kita berubah dan kita melakukan. Ya, makanya fungsi dari Roh Kudus itu selain mengajar kita dan mendidik kita, dia memampukan kita untuk melakukan itu. Contoh misalnya, untuk mengampuni susah atau gampang? Susah ya. Tetapi Roh Kudus itu akan memimpin kita, membantu kita, memberikan pengertian buat setiap kita. Ngasih tahu caranya gimana sih mengampuni. Kasih tahu caranya Yesus, gimana sih caranya Yesus mengampuni. Ya, dengan begitu setelah Roh Kudus itu mengajar dan memberitahu kita caranya gimana untuk mengampuni, ya Roh Kudus itu akan memampukan kita, ya. Mungkin kita nggak mampu, benar, ya. Nggak ada orang yang mampu dengan kekuatannya sendiri untuk mengampuni, ya. Nggak ada orang yang mampu dengan kekuatannya sendiri untuk lepas dari dosa, tidak ada, ya. Sekuat apapun kamu melepaskan dirimu dari dosa, kamu pasti akan terjerat lagi akan dosa itu. Karena apa? Karena Roh Kudus itu saja yang bisa mengubahkan hidup kita. Yang bisa mentransformasi hidup kita itu cuma satu, karyanya Roh Kudus, karyanya Tuhan di dalam hidup kita. Oke, jelas ya? Nah, ini kakak bacain sebagai ayat penutup gitu ya. Di Efesus 4:17-24, cara hidup yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus saya peringatkan kalian, jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka masih gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup yang dikehendaki Allah. Hal itu karena mereka tidak tahu apa-apa tentang Allah dan juga karena kekerasan hati mereka. Mereka tidak tahu malu. Karena itu mereka memberi diri mereka sepenuhnya untuk melakukan segala hal yang jahat yang tidak pernah merasa puas. Tetapi bukan seperti itu cara hidup yang sudah kalian pelajari pada waktu pertama kali kalian mengenal Kristus. Tentu saja kalian sudah mendengar tentang Dia dan belajar tentang persatuan dengan Dia sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Dia.
Jadi setiap kalian sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup lama itu harus dibuang seperti baju lama yang dibuang. Kelakuan lama itu semakin buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu yang gampang menipu kita. Karena itu, biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh siapa? Oleh Roh Allah, Roh Kudus maksudnya. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru, karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Amin ya. Ini direnungkan lagi ya, dicatat ayatnya ini dan direnungkan ya apa yang Rasul Paulus katakan di ayat di pasal 4 ini. Oke? Nah, sebagai penutup kakak akan kasih suatu quote yang seperti ini. Ini kakak dapetin pada waktu kakak ikut men's camp gitu ya. Kata-kata ini nggak pernah kakak akan lupakan gitu ya. Kata-kata ini luar biasa powerful banget ya. Perubahan itu bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi teman-teman, kalau kalian benar-benar mau berubah, ya berubah, mau komitmen untuk berubah. Karena apa? Karena perubahan itu bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Oke? Bulet ya, kalimat ini bulet, tapi kalau kalian baca pelan-pelan gitu ya, kalian akan mengerti maknanya. Intinya bahwa Roh Kudus itu yang akan mengubahkan hidup kita. Ya, tentunya dengan apa? Dengan respon kita, komitmen kita, kemauan kita untuk mau diproses dan kita mau dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Oke? Oke, kakak sampai di sini ya teman-teman. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau benar-benar kita mau berdoa sama Tuhan. Biarlah Tuhan mengadakan transformasi di dalam hidup kita, yang nyata di dalam hidup kita. Amin. Yuk kita satu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, hamba sudah selesai untuk berkata-kata, tetapi firman-Mu tetap di dalam hidup mereka. Firman-Mu yang akan bekerja dan terus bekerja sampai firman itu Tuhan mentransformasi hidup anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan, tapi setiap kami, baik kami, pembina-pembina juga, maupun anak-anak kami Tuhan, satu persatu dari hidup kami, semuanya, setiap kami mengalami transformasi yang daripada Allah. Kami semakin hari semakin menjadi dewasa di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau lebih lagi, semakin taat akan firman-Mu, semakin ngerti tuntunan firman-Mu, tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami mau terus belajar dari Roh Kudus yang mengajar kami dari dalam keluar, sehingga hidup kami Tuhan mencerminkan Kristus, dan kami siap Tuhan untuk menjadi duta-duta Allah dimanapun kami berada, baik itu di sekolah kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada, di keluarga kami akan menjadi duta-duta Allah, kami akan jadi utusan Allah, bintang-bintang Allah Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Oke, thank you Kak Hendro. Mungkin bisa dipin. Nah, kita ada di acara spesial hari ini. Silakan disiapkan peralatannya, kakak-kakak. Ya, selamat datang. Tadi Kak Hendro sudah menyebutkan ya. Kita hari ini mau menyambut teman-teman baru. Wah, banyak wajah-wajah baru. Ini teman-teman yang dari DLC sudah lulus ya, sudah graduation dari GCC ya. Yang sudah lulus SD lalu naik SMP. Jadi kita mau menyambut. Tolong dibantu dipin Kak Hendro. Kalau Kak Valen nggak perlu dipin, nggak apa-apa kan nanti banyak. Oke ya, Kak Valen sebutkan. Yang pertama, tolong bantu dipin. Ada Clever, Matthew, Danu, Timothy, dan Kak Hendro. Oke. Ya, ini kita kerjain dikit bareng-bareng ya. Nah, ini ada ini. Bisa lihat di chat teman-teman yang lain. Wah, kita siapkan ada lagu spesial buat menyambut. Nah, semuanya tahu ya lagu Potong Bebek Angsa ya. Ini tak buatkan lirik versi DLC. Ini siapa ini? Matthew, oke. Clever, Danu, dan Timothy apakah ada?
sama Kak Hendronya. Nggak apa-apa. Oke, nggak ada Kak kayaknya Kak. Oke, nggak apa-apa. Kak Hendronya aja. Oke, sebelumnya welcome Matthew, Clever, juga ada Danul sama Timothy ya. Kita mau nyanyikan bareng-bareng dari rumah masing-masing yang mungkin on mic Kak Valen aja. Semua tahu ya lagu Potong Bebek Angsa itu ya. Nah, tapi ini versi untuk teman-teman ini ya. Jadi aku punya teman gitu ya nanti ya. Nah, jangan lupa waktu nanti serong ke kanan, serong ke kiri. Nah, waktu serong ke kanan juga gayanya serong ke kanan gitu ya, Kak Hendro. Serong ke kiri juga ada gaya-gaya serong ke kirinya. Oke? Yuk, 1, 2, 3, 4. Aku punya teman Clever, Matthew, Danu, dan juga Timothy. Komsel Kakak Hendro serong. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Oke, welcome buat Matthew, Clever, Danu, dan juga Timothy. Selamat bergabung di DLC. Nanti kalian ikut komselnya Kak Hendro ya. Komselnya setiap hari Rabu jam 7. Selama ini masih online, lalu ibadahnya 3:30 juga online. Dan kita hari Senin dan Jumat punya acara yang spesial, namanya Hops. Setiap jam 9 malam sampai 9:30 malam, kita akan banyak nyembah, doa, dan merenungkan firman bareng-bareng. Welcome Matthew dan Clever. Oke, selanjutnya Joviko, Yopi, Fred, banyak ini. Freddy, Rico, Andre, Josia, dan juga Kak Dendi. Ini adalah yang masuk gerbongnya Kak Dendi. Wah, Kak Dendi pakai apa itu? Pakai ikan ya Kak Dendi ya. Ya, hari ini pokoknya kakak-kakaknya harus menampilkan sesuatu yang spesial ya, biar nggak kelihatan. Soalnya kalau nggak nanti sama-sama dipikir teman seumuran gitu ya, se-SMP. Wah, oh ya sama Kak Rudi juga. Wah, Kak Rudi all out ini ya. Sama ada motor Yamaha-nya sekalian ini. Wah. Oke, dari komselnya Kak Dendi, Joviko, Yopi, ada anak rumah Jati ya, Freddy, Rico, Andre, Josia. Ya, kita mulai penyambutannya yang untuk Kak Dendi ya. 1, 2, 3, 4. Andre gak di ini Andre? ya. Andre di open cam dulu dong supaya kita bisa. Oh, Andre. Karena kalau nggak bisa di spotlight. Oke, Andre, tolong di open on cam dong biar bisa di spotlight nih. Kita mau tahu teman-teman barunya siapa aja. Andre hadir kan di spotlight biar kita tahu yang namanya Andre wajahnya mana. Saya juga mau tahu nih. Mana nih yang namanya Andre? Ternyata nge-zoom pakai kacamata hitam ini nggak enak juga ya, sama gelap nih. Nah, ini Andrenya sudah hadir. Oke. Halo Andre, halo Joviko, Yopi, Freddy dan Rico, dan juga Josia. Welcome to DLC, welcome to komselnya Kak Dendi. Kita nyanyiin bareng-bareng lagu penyambutannya ya. 1, 2, 3, 4. Temanku yang lain, Joviko, Yopi, Freddy, Rico, Andre, juga Josia. Ke komsel Dendi, ke komsel Dendi. La 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 la. Serong ke kanan, serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Oke. Nah, berikutnya itu cowok-cowoknya ya yang ganteng-ganteng. Halo, wah nih, halo Rico, halo Joviko. Ya, berikutnya yang cewek-cewek karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Langsung dipin aja nggak apa-apa biar sebelahan. Poppy, ada Poppy, Emma, dan Fania ya. Langsung dipin 3-3 beserta kakak-kakaknya. Ini ada Kak Tika, Kak Elita, dan Kak Lisa. Nah, kalau tadi kan lagu bebek-bebek ya, yang cowok ya. Bosen kita ganti. Karena cewek itu adalah dunia yang penuh keindahan. Kita nyanyinya pakai lagu pelangi-pelangi gitu ya. Wah, ini kakak-kakaknya udah ready nih. Kak Tika udah kayak Lady Gaga ini ya Kak Tika ya. Oke. Kalau Kak Elita kayak Bones ya.
cewek-ceweknya James Bond gitu ya. Wah, ini Kak Lisa ini ya. Kristus Pencipta ini maksudnya Kak Lisa ya, ini ya. Oke, Emma. Fania, Oke. Fania yang mana ya? Poppy itu, Poppy anak rumah si Sejati ya berarti ya? Bukan. Fania. Poppy yang anak rumah Sejati. Oke, tinggal Fania. Fania, where are you Fania? Enggak ada ya? Oke, lewat langsung aja. Ya. Jadi kita hari welcome to Poppy. Selamat datang di DLC Poppy. Emma, saya hanya melihat langit-langit, wajahmu yang cantik dan imut tidak terlihat sayangnya. Coba cari mungkin background yang lebih jelas ya, Emma. Hai Emma. Oke, jadi Poppy join ke komselnya Kak Tika, Emma join ke komselnya Kak Elita dan Fania. Ini lebih kelihatan Emma, oke. Ini kelihatan ternyata putih bukan hitam ya. Oh, kalau gini hitam lagi. Oke. Fania ikut ke komselnya Kak Lisa. Kita akan menyanyikan satu lagu penyambutan. Kita pakai lagunya Pelangi-Pelangi ya. 1, 2, 3. Poppy, Poppy, Poppy. Ke komsel Kak Tika. Emma, komsel Kak Elita. Fania, ke komsel Kak Lisa. Poppy, Emma, Fania, selamat datang. Selamat datang buat Poppy, Emma, dan Fania. Untuk Poppy ikut ke komsel Kak Tika itu ya, yang backgroundnya pantai. Lalu Emma ikut komselnya Kak Elita yang backgroundnya di studio tertentu itu ya, putih-putih. Dan Fania ke komselnya Kak Lisa tadi yang hostnya ya, yang Kristus Pencipta itu. Oke, welcome untuk teman-teman semua. Jangan lupa ada komsel Rabu jam 7, lalu ada Hops Senin dan Jumat. Wah, tiba-tiba Kak Tika sendiri besar sekali. Spotlight ya. Dan ada ibadah hari Sabtu jam 3:30. Oke, thank you. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan jadi saya kepada Bapak Henry Bapak Dendi atau Bapak Hendro, silakan. Ya udah yuk Kakak tutup aja ya ibadah kita pada sore hari ini. Oke, kita satukan hati untuk kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini ya. Untuk teman-teman yang baru seperti yang Kakak Valen tadi jelaskan, komselnya mulai kapan Kak? Komselnya mulai hari Rabu ya, Rabu jam 7 malam ya. Oke. Kecuali komselnya Kak Elita jam 6 sore ya. Nanti link akan kita kasih ke orang tua masing-masing gitu ya. Kalau kalian masih belum pegang handphone, kita akan kasih ke linknya ke ini ke orang tua masing-masing. Terus kemudian ibadah setiap hari Sabtu ya, seperti hari ini ya, jam 3:30, selalu jam 3:30. Baik itu ibadah onsite atau ibadah online, tetap di jam 3:30 hari Sabtu. Jadi nggak boleh kemana-mana. Hari Sabtu bukan hari untuk jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalannya setelah ibadah ya. Oke. Nah, kemudian ada Hops-nya di hari Senin dan hari Jumat jam 9. Apa itu Hops? Ikut aja deh pokoknya ya. Kalau kalian nggak ngerti Hops itu apa sih Kak? Apa? Ikut aja deh pokoknya ya. Kita nanti bersama-sama kita akan doa sama-sama. Kita akan cari Tuhan sama-sama, kadang-kadang juga kita akan perdalam firman, belajar firman gitu ya. Jadi yang pasti kita mau pastikan setiap anak akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan terus-menerus gitu ya. Oke. Nah, oke. Mungkin ada yang nama-nama yang di Rumah Sejati, yang nama-nama baru, yang mungkin masih baru tambahan ya hari ini ya. Yang join ada namanya Shirley, ada Glenn dan Immanuel. Hai, selamat datang semuanya. Oke, nanti pembagiannya nanti kakak akan umumkan berikutnya ya ke kakak-kakak yang ada di situ nanti ya. Oke, itu aja teman-teman. Kita akhiri ibadah hari ini. Kita mau berdoa secara khusus juga untuk
bangsa kita, kota kita, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk setiap hal Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Terutama Tuhan, kami juga mengucap syukur atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Dan kalaupun sampai hari ini Tuhan kami sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kami sangat bersyukur sekali Tuhan. Tuhan, tapi hati kami hari ini Tuhan sama-sama mau sepakat berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, kami nggak hanya cukup bersukaria karena kami nggak kena COVID ataupun nggak sakit Tuhan, tapi biarlah kami Engkau berikan hati-Mu Tuhan, sehingga kami mau berdoa, mau ambil tanggung jawab sebagai anak Tuhan untuk berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami juga Surabaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk benar-benar kami berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden bersama menteri-menteri dan setiap jajarannya Tuhan, biarlah mereka dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang tepat Tuhan, terutama di masa 3 Juli sampai 20 Juli ini Tuhan, benar-benar Tuhan, ini biarlah kebijakan ini Tuhan akan membuat bangsa ini Tuhan keluar dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini, dan sampai suatu ketika Tuhan kami akan lihat bahwa bangsa ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu, karena kami percaya ada orang-orang yang berdoa, ada anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa untuk bangsa ini, yang selalu menjadi imam buat bangsa ini, yang menjadi perisai Tuhan buat bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan akan jadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, bangsa yang diberkati, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, dan setiap orang-orang Tuhan akan mengaku Tuhan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Engkau hibur Tuhan setiap orang-orang yang sakit hari ini, baik itu saudara-saudara kami maupun orang-orang di luar sana Tuhan yang mungkin kami nggak kenal Tuhan, di rumah sakit apapun Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang jumpai mereka secara pribadi di dalam hidup mereka, Engkau yang nyatakan diri-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah penyembuh di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami support mereka di dalam doa-doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa kesembuhan itu Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. Rumah sakit nggak akan penuh lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, banyak orang yang akan sembuh. Bukan banyak orang yang meninggal, tapi banyak orang yang akan sembuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, kami percaya, kami pakai otoritas yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan semua di tempat ini. Mereka akan akhiri Tuhan ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur. Mereka akan kembali kepada rumah mereka masing-masing, kepada keluarga mereka masing-masing dengan satu spirit Tuhan, bahwa mereka akan mengalami transformasi di dalam hidup mereka. Dan kami akan utus mereka Tuhan ke keluarga mereka, ke sekolah mereka, kemanapun mereka berada Tuhan, mereka akan jadi duta-duta Allah. Mereka akan jadi bintang-bintang-Mu Tuhan. Mereka akan jadi anak-anak Tuhan yang membawa perubahan dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka akan jadi pembawa damai, mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Dan lewat mereka Tuhan, banyak teman-teman mereka akan mengenal Yesus lewat hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.